Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari 3 partai politik kebingungan mencapreskan dukungannya. Dalam tahun 2024, masa pemilihan Presiden RI, para partai politik sudah sibuk mencari teman untuk mengusung calon presiden yang akan dibawa. Dalam rangka pemilu tahun 2024, politik bingung. 3 partai bingung. Dalam rangka pemilu tahun 2024, 3 partai politik bingung siapa yang diusung calon presiden. 3 partai tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Ketiga partai Demokrat, PKS, Nasdem masing-masing tidak cukup suara membawa presiden dan harus bergabung ketiganya untuk memenuhi batas ambang threshold 20% yang kadernya yang duduk di lembaga DPR. Maka ketiga partai politik dapat mengusung calon presidennya. Yang menjadi masalah, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan tidak bersedia kalau hanya calon wakil presiden. Demikian juga Partai Demokrat, calonnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai presiden RI dan tidak bersedia sebagai wakil presiden RI. Sedangkan calon wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera tidak ada masalah. Partai Demokrat ngotot harus Agus Harimurti Yudhoyono calon presiden, walaupun elektabilitasnya rendah, karena dia punya partai politik yaitu Partai Demokrat. Juga Anies Baswedan ngotot harus calon presiden dengan alasan elektabilitasnya tinggi. Yang masuk 3 besar elektabilitasnya yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ketiganya berkejar-kejaran soal elektabilitasnya. Kalau tidak ada yang mengalah Anies Baswedan atau Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wakil presiden, pasti antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem tidak akan menarik diri berakibat batas thresholdnya tidak mencukupi 20% untuk membawa calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau tidak ada yang mengalah Anies Baswedan atau Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wakil presiden, pasti antara Partai Demokrat atau Partai Nasdem akan menarik diri berakibat batas thresholdnya tidak mencukupi 20% untuk membawa calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Suryo Paloh saling berdua jelek. Doa Susilo Bambang Yudhoyono agar KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka atas masalah Formula E, sehingga tidak bisa maju jadi presiden. Sebaliknya Suryo Paloh berdua semoga KPK memeriksa Agus Harimurti Yudhoyono dalam perkara korupsi yang menerima uang 1 miliar dari Bupati Penajam, Kalimantan Timur, sehingga tidak bisa mencalonkan Presiden RI. Harapan saya, ketiga partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan calonnya sebagai Presiden RI yang bersih dari korupsi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun kalau kita mencalonkan seseorang itu harus bersih dari perbuatan korupsi. Jangan sampai ada unsur-unsur negatif dalam pikiran mereka akan melakukan korupsi. Karena semua nanti hasil pembangunan itu habis dikorupsi orang itu, yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan partai politik yang mengusungnya. Ini sangat berbahaya, yang berakibat nanti masyarakat sengsara dalam kehidupannya. Sehingga untuk menjaga hal tersebut
di mana harapan saya ketiga partai politik yang Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan calonnya sebagai Presiden RI yang bersih dari korupsi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan juga adanya kedua permasalahan antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem harus ada salah satu yang mau mengalah menjadi calon wakil presiden. Kalau tidak mengalah, nanti di mana batas threshold selama sebanyak 20% tidak bisa dipenuhi, sehingga mereka tidak bisa mengusung calon presiden siapapun. Sehingga kalau harus ada yang mengalah salah satu. Kalau karena tidak mungkin presiden dua orang, hanya satu orang. Makanya dari dua-duanya yang ngotot, Anies Baswedan ngotot jadi calon presiden dan karena elektabilitasnya cukup tinggi. Sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono ngotot jadi calon presiden karena dia punya partai politik walaupun elektabilitasnya rendah. Itulah alasan mereka semua. Jadi harapan saya ketiga partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan calonnya sebagai Presiden RI yang bersih dari korupsi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan ada yang mengalah salah satu menjadi wakil presiden. Sekian dan terima kasih.